Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa nama Ge Saundo. Kita basu balik dalam sesi berbagi tips parenting. Kali ini kita akan sama-sama bahas tentang kebiasaan penting yang dibutuhkan anak. Nah, kenapa kebiasaan atau habit ya yang mungkin lebih banyak kita mengenalnya sebagai habit itu perlu untuk kita tumbuhkan dan dilatih? Karena ada yang mengatakan seperti ini, bahwa manusia itu sebetulnya adalah budak atas perilaku-perilaku yang dia lakukan berulang-ulang, atau budak dari kebiasaannya. Nah, kalau kita sama-sama ingat kembali, pasti juga pernah mendengar sebuah quotes yang disampaikan bahwa perhatikan perilakumu karena perilaku itu akan menjadi karakter dirimu, dan perhatikan karakter dirimu karena karakter itu akan menjadi takdir hidupmu. Tentu dalam konteks bahwa apa yang biasa kita ulang-ulangi akan membawa kita ke satu tujuan, karena ada sunnatullah yang bernama hukum sebab akibat. Nah, kenapa juga kita penting untuk membangun sebuah habit dan memahami apa yang menjadi habit fundamental dari habit-habit yang banyak itu, supaya tidak salah tanda kutip menginstall atau menumbuhkan kebiasaan baik dalam diri anak. Kita meminta anak punya kebiasaan tertentu, namun belum punya fondasi kebiasaan fundamentalnya. Nah, ini akan berat kerja kita sebagai orang tua. Nah, di antara kebiasaan atau habit fundamental itu setidaknya ada tiga. Habit of attention atau kebiasaan untuk mampu memberikan perhatian penuh. Yang kedua adalah habit of obedience, sebuah kebiasaan diri yang mampu mematuhi otoritas atau pihak yang berwenang, atau ya sebuah otoritas. Otoritas itu bisa orang tua, aturan negara, aturan sosial dan norma, tentu saja termasuk aturan-aturan agama. Dan yang ketiga adalah habit of truthfulness, sebuah kebiasaan yang hanya mengatakan hal-hal yang benar dan berperilaku jujur, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tiga habit ini sudah dipunya, kita ingin anak punya habit-habit lain, ada puluhan yang tergabung dalam mental habit, moral habits, physical habits, itu juga ada. Nah, itu tidak menjadi sulit lagi ketika tiga fundamental habit tadi itu sudah kita miliki. Dalam sesi kali ini, insya Allah akan ada dua bagian. Kita akan membahas tentang habit of attention atau kemampuan untuk kebiasaan untuk mampu memberikan perhatian penuh. Nah, kenapa kita penting untuk menumbuhkan habit of attention dalam diri anak? Karena habit of attention ini merupakan sandaran bagi berkembangnya kemampuan intelektual. Nah, jangan-jangan apakah itu prestasi akademik atau kemampuan anak mengikuti proses pembelajaran dan hal-hal lainnya terkait intelektual itu tidak baik, jangan-jangan karena apa yang menjadi sandarannya ini tidak kokoh atau sama sekali belum ada gitu. Nah, kenapa juga habit of attention ini penting? Karena ternyata dalam otak manusia dalam waktu 1 detik itu ada puluhan ribu pemikiran yang terpikirkan 1 detik. Ketika dosa anak sadonya sedang menyimak video ini 1 detik saja itu ada puluhan ribu pikiran dari apa yang kita dengar, kita rasa, kita lihat ya, dan hal-hal yang sebelumnya kita pikirkan pun muncul bersimpang siur di dalam pikiran kita. Nah, bayangkan segitu banyak yang muncul kalau seseorang tidak punya kemampuan atensi, dia akan mudah untuk stres, tidak mampu memprioritaskan apa yang perlu dia pikirkan, apalagi yang perlu dia tindak lanjuti. Nah, kali ini pun kenapa habit of attention itu penting adalah karena TV dan gadget dengan segala yang muncul di balik kotak segi 4 itu gitu ya, atau persegi panjang itu kalau smartphone atau gadget hadir dengan teknologi atau didesain sedemikian rupa memang untuk memperpendek kemampuan atensi kita
termasuk anak-anak dan termasuk kita orang dewasa. Dalam waktu 0,000 sekian detik itu kalau kita melihat film misalnya, dalam sekian detik saja itu sudah banyak perubahan screen atau apa bahasanya, angle yang muncul. Itu memperpendek kemampuan atensi kita. Apalagi dengan sosial media, dulu tren sekali Twitter, hanya berapa karakter saja. Akhirnya kita terbiasa scroll-scroll dan tidak tahan membaca panjang-panjang. Dan jadi nggak bisa baca buku lama-lama. Termasuk dengan video ini dibuat, itu pun memikirkan bagaimana supaya tidak bosan. Nah, kita menjadi orang yang gampang bosan. Padahal untuk menjadi pembelajar seumur hidup, kita perlu kemampuan atensi yang baik. Nah, ciri-ciri atensi anak yang terganggu atau buruk itu seperti apa? Ketika sekali dijelaskan sesuatu atau instruksi, dia tanya lagi dan minta ulang dijelasin lagi. Termasuk ke gurunya, apa tadi Bu? Boleh ulang lagi? Gitu. Itu bukti bahwa dia lemah dalam beratensi. Jangan-jangan orang dewasa juga ya. Cepat teralihkan dengan hal yang lain dan menuruti kata hatinya. Aduh udah bosan, mau yang lain seperti itu. Belajar yang lain. Atau melakukan aktivitas yang lain, itu sebetulnya karena atensinya pendek. Mudah merasa bosan dan tidak terlalu mampu menemukan hal-hal baik yang perlu dia tekuni selain kecanduan game. Nah, ini kan parah. Lalu bagaimana kalau sudah seperti ini, apa yang orang tua bisa lakukan? Suka tidak suka, perlu yang namanya diet TV dan gadget. Ya, sekarang lagi belajar online. Iya, gunakan teknologi sebagai fasilitas belajar. Kan ada jamnya belajar itu. Ya, dan perlu juga beberapa kali kami mendengar dan mendapatkan cerita, terutama untuk sekolah level yang sudah tinggi, itu belajar online-nya plek persis seperti offline, durasinya segitu panjang. Mungkin sebagai orang tua perlu memberikan feedback kepada sekolah bahwa sebetulnya anak tidak bisa punya atensi segitu lama. Gurunya per mata pelajaran hanya mengajarkan 30 menit misalnya atau 1,5 jam paling lama. Sementara anaknya harus duduk di depan layar, jumlah guru atau jumlah mata pelajaran dikalikan 1,5 jam tadi gitu. Nah, ini tidak fair. Dengan pembelajaran online duduk berlama-lama di depan gadget itu tidak efektif, dan feedback seperti itu perlu disampaikan kepada pihak sekolah. Mereka harus menemukan cara supaya anak-anak tidak menghabiskan waktu terlalu lama di depan screen. Banyak cara. Tentunya saja tidak hanya sekedar memberikan PR kepada murid yang akhirnya dikerjakan orang tua. Itu juga tidak benar. Nah, apalagi yang dilakukan selain TV dan gadget tadi untuk anak usia dini yang mulai dikasih mainan sejak mulai dia pertama diberikan mainan, dikenalkan mainan-mainan yang itu memang juga perlu untuk stimulus dirinya yang lain gitu ya. Kebutuhan dirinya yang lain sampai dengan mungkin usia 6-7 tahun. Yang menjadi prinsip adalah biasakan untuk tidak menggelar atau menghamparkan mainan yang bermacam-macam di hadapannya di satu waktu. Ya, kalau kita lihat ada anak kecil misalnya dia baru pandai merangkak atau apa, dia ambil mainan, lalu dia lihat-lihat, terus dia tertarik lagi dengan yang lain, dia ambil lagi, lihat-lihat, lalu dia lempar, dia ambil lagi. Ini tidak tepat. Orang tuanya perlu membatasi jumlah mainan. Taruh saja dulu satu, biar dia asik dulu melihat itu, beratensi dengan satu benda atau satu objek sampai dengan durasi menit tertentu, nanti boleh diganti lagi dengan yang lain. Kebiasaan menghamparkan mainan yang banyak lalu anak sibuk mencari dan berganti-ganti lalu kebosanan, ini akan menjadi kebiasaannya. Ya, boring dengan satu objek dan dia punya atensi yang pendek dan buruk sekali terhadap satu benda yang sebetulnya perlu ia teliti dan tekuni. Nah, untuk anak menjelang SD, latih untuk melihat satu objek atau benda, atau kalau di anak-anak kami dan di sekolah kami itu dengan lukisan kalau bisa carilah dari maestro-maestro level dunia. Kalau di Indonesia kita punya Pak Afandi almarhum misalnya, atau level-level maestro level dunia lainnya yang memang secara kualitas seni dan lukisannya itu dia berbeda ya, memang punya pesan dan warna dan segala macam pencahayaan dan lain-lain, itu memang benar-benar sangat kaya. Itu juga baik untuk menghasupi rasa dan jiwanya anak ya. Nah, diperlihatkan satu objek untuk dia
Hanya melihat itu saja dalam waktu misalnya 3 menit, 5 menit tidak melakukan apapun. Melihat, dibantu diarahkan, coba dilihat di sisi tengah apa saja di situ. Diam saja tanpa dia harus menceritakan apapun, lalu ajak dia lagi, coba dilihat lagi nak ke sisi kanan atas, apalagi ya ke sisi tengah atas, apa kiri atas, sampai dia mengeksplor semua bagian dari lukisan itu 3-5 menit, lalu tutup lukisannya dan minta dia menceritakan tadi apa saja yang dilihat, sedetail-detail yang dia bisa ceritakan. Ini melatih anak untuk beratensi, dan jangan lakukan ini sesekali. Pastikan sesi-sesi seperti ini dilakukan rutin, setidaknya 1 atau 2 kali seminggu. Sama juga dengan menyimak musik. Misalnya musik klasik atau ya yang bagus ya kualitas musiknya. Memang hanya untuk diam duduk menyimak. Ya, boleh dengan menyimak bacaan ayat misalnya, duduk diam menyimak. Ya, itu perlu dilakukan tanpa dia pegang apa, melakukan yang lain gitu. Multitasking, melakukan hal yang lain sembari melakukan hal lainnya lagi, itu adalah cara paling cepat merusak atensi. Dan kalau kita lihat pada diri orang dewasa itu membuat stres, bukan? Nah, tapi kita merasa bangga, oh saya orangnya multitasking, padahal itu salah besar. Dan itu sangat merusak diri sendiri sebetulnya. Nah, yang bisa dilakukan lagi adalah membacakan satu cerita. Walaupun anaknya sudah bisa baca, sebagai orang tua penting sekali untuk mempunyai bonding atau kedekatan dengan anak dengan cara membacakan cerita, lalu minta ia menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Untuk anak-anak yang masih di jenjang usia yang masih kecil, biasakan untuk membacakan cerita jangan terlalu panjang-panjang. Ya, sekali lagi, kalau paling mudah itu rumusnya adalah umur dikali 2. Itu adalah target anak mampu beratensi. Kalau umurnya 3 tahun, 4 tahun, ya berarti sekitar 8 menit. Mulai dengan 5 menit dulu saja itu pun sudah bagus sekali. Nah, dibacakan cerita, minta dia menceritakan secara verbal, atau kita sebut biasanya menarasikan cerita itu versi dengan bahasanya sendiri. Sembari dibetulkan kata-katanya dalam menyampaikan gagasan atau cerita. Nah, kalau sudah usianya di atas 7 tahun, apa yang dia baca atau kita bacakan tadi, minta dia untuk menulis, menarasikan dengan tulisan apa yang tadi dia baca atau dibacakan. Mulai dengan 1-2 paragraf dulu, nanti baru lebih banyak lagi gitu. Nah, itu didampingi anak, jangan hanya menyuruh tapi tidak didampingi. Dalam proses membangun habit, orang tua wajib hadir. Kenapa tidak? Ini kita sedang membangun pondasi penting untuk anak. Kalau ini sudah terbangun, nanti proses belajar anak udah merem, orang tua nggak perlu repot. Lalu ada lagi yang namanya memberikan sesi atau memastikan atau mengawal bahwa proses belajar anak itu terjadi dalam prosesi yang disebut short lesson. Sesi belajar yang pendek-pendek. Nah, lagi-lagi memang kalau sudah anak yang bersekolah formal, berikan feedback ini kepada guru. Kadang terlalu banyak ceramah itu justru juga tidak baik. Guru perlu melatih dirinya juga menyampaikan hal-hal yang esensial di mata pelajaran tersebut dan memberikan kesempatan anak untuk mengeksplor apa yang menjadi topik pembahasan. Kenapa short lesson? Karena yang kita minta adalah atensi di sesi yang pendek itu. Kalau misalnya anak menjelang 7 tahun, dari TK misalnya menjelang 7 tahun, itu 10 menit maksimal 15 menit itu sudah lebih dari cukup untuk dia beratensi di satu topik pembahasan atau pelajaran. Setelah itu nanti ada sesi break, kalau mulai lagi dengan short lesson. Pelajarannya tidak boleh itu lagi, tapi diganti dengan yang lain. Nah, inilah Dusana Mage Saundo yang bisa dilakukan untuk melatih atensi anak. Ingat bahwa atensi adalah sandaran bagi berkembangnya kemampuan intelektual seorang anak. Atensi yang buruk sulit untuk dia berkembang secara intelektual. Jadi jangan dibalik, jangan pelajarannya yang dibanyak-banyakin, dipaksa-paksain, sementara atensi anak itu jelek sekali, pendek sekali. Umurnya sudah remaja tapi gampang bosenan. Bantu lagi, tumbuhkan lagi, kawal lagi. Tidak ada kata terlambat daripada nggak dicoba sama sekali. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan topik ini di sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.